Padahal sudah 100 tahun berjalan tapi masih bertahan sampai 3 generasi, bisa produksi 100 kilo per hari, kebeli tanah banyak, rumah buat anak cucu, mobil operasional sama mobil pribadi. Wah, mantap bener. Pertama, ini kelapanya ya dipotong pakai alat khusus serta dengan keahlian khusus juga, jadi nggak bisa sembarangan ini menggunakan kelapa ukuran tua. Memang biasa pakai yang ini agar teksturnya itu bisa keluar minyaknya nanti. Airnya dibuang aja. Kalau di sini sebenarnya bisa manfaat juga buat nata de coco gitu kalau ada yang mau. Kenapa memilih usaha ini? Jadi ceritanya saya menikah sama anak yang punya usaha ini. Terus terang suami saya diberi tanggung jawab untuk meneruskan usaha dari keluarganya. Jadi mau tidak mau kita jalankan bersama demi menjaga agar usaha ini tetap bertahan. Kalau bisa dibilang warisan keluarga lah ya. Ya sudah, tidak ada jalan lain selain menjalani gitu. Nah, setelah banyak dipotong dan dicungkel tadi, baru kita masuk proses pemarutan ya di sini menggunakan alat pada umumnya aja. Memang dibuat pemarutan kelapa dengan super cepat karena ini sudah sepuh suhu spesialis senior bahkan ahli di bidangnya, sambil merem juga bisa. Wah, keren banget. Memasarkan juga gampang sekali, pelanggannya sudah banyak yang tahu dari Mbah dulu, sudah langganan setia. Jadi fokus kita hanya menjaga produk ini tetap sesuai rasanya sama menjaga betul langganan setia Mbah zaman dulu. Jadi kalau bisa dibilang sudah dari mulut ke mulut aja, jadi nggak ngoyo promosi karena yang kita utamakan adalah rasa. Sementara itu setelah diparut banyak tadi, kita masukkan di dalam wajan super jumbo ini untuk kita proses memeras kelapa. BTW in the busway, tangan sudah bersih ya dicuci sebelum melakukan aksi ini. Dijamin aman pastinya. Jadi nanti ada 2 jenis santan ya di sini. Yang santan kental untuk dimasak langsung, terus yang santan encer untuk dicampur sama tepung beras yang sudah digiling nantinya. Oh iya, untuk pembelinya itu hampir semua kalangan ya, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda juga, kadang orang tua sering, pejabat juga, orang kantor umum, PNS juga, macam-macam. Banyak juga yang buat acara, kadang dibuat jual lagi, dibuat oleh-oleh gitu. Kalau bisa dibilang hampir semua kalangan ya. Ya iyalah, gimana nggak semua kalangan, soalnya usahanya udah 1 abad guys. Nah, setelah banyak diperas menjadi santan kental tadi, baru deh kita masuk ke dalam wajan yang super jumbo ini. Namanya kenceng ya, ini bahannya juga dari tembaga. Wah, keren juga ya. Kan biasa wajan dari baja ya kalau tidak salah. Kalau ini spesial dari tembaga. Ini dimasak menggunakan kayu bakar tradisional sampai mateng keluar minyaknya. Santannya sebanyak 20 literan, dimasak selama 2 jaman. Buset, lama juga ya guys. Sembari menunggu santannya mateng, kita proses selanjutnya pencucian beras ketan sampai benar-benar bersih, kinclong dan glowing pastinya. Kalau sudah bersih baru direndam selama 4 jaman. Tujuannya biar mengembang lebih lembut juga ketika digiling. Baru deh kita proses penggilingan ya di sini. Serba manual, dikerjakan sendiri semua, mulai dari santan kelapa, giling beras ketan jadi tepung. Juga tujuannya biar bisa bermanfaat untuk yang bekerja di sini. Digiling sebanyak ini sesuai kebutuhan sampai menjadi tepung yang halus dan lembut banget. Nah, jika sudah digiling menjadi tepung, dicampur sama air santan yang encer tadi ya, biar tambah gurih, sedap, nikmat. Ini adalah santan yang dimasak tadi, sudah asat minyaknya, sudah keluar, baru kita masukkan tepung berasnya. Kita aduk-aduk sampai mengental perlahan dengan hati yang penuh keikhlasan. Jangan sampai memikirkan pinjol yang belum terbayar ya, bisa berabe kalau begini ceritanya. Kalau boleh cerita sedikit, saya masih inget banget dulu dapat cerita dari Mbah merintis pertama itu laku 2 kilo 3 kilo dibawa keliling kampung, ditawar-tawarkan di tetangga desa. Kalau panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan, naik-naik terus 20 kilo 30 kilo 50 kilo sampai saat ini 100 kilo per hari rata-rata. Masuk gula Jawa super asli 100% yang bagus berkualitas tinggi. Ini sebanyak 15 kilo gula Jawanya. Jadi harus bertahap ya, step by step agar bisa menghasilkan jenang yang sempurna. Diaduk sampai semua tercampur itu sekitar 3 jaman lagi. Wah, bener-bener lama juga ya demi menikmati jenang yang istimewa ini. Sempat juga dipandang sebelah mata, lah Mbak, usahamu cuma ngelanjutkan aja kok, bangga bukan dirintis dari nol. Dari situ rontok juga hati dengar itu, tapi saya jadikan cambukan positif aja untuk terus mengasah kemampuan bisa jadi lebih baik. Bahwasanya orang tidak tahu yang lebih sulit itu mempertahankan dan mengembangkan usaha ini jauh dari kata mudah. Butuh kerja keras untuk jaga kualitas dan memenuhi semua pesanan. Oke, sudah mateng ya, tandanya itu ada keluar minyak gitu. Terus kalau dipegang sudah nggak lengket, warnanya juga coklat tua, tinggal ditunggu dingin itu sekitar 1 malaman. Kemudian setelah itu baru deh siap untuk dinikmati. Walaupun jenang begini tapi produknya sudah pernah pengiriman ke Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, dibawa ke Kalimantan buat oleh-oleh, Medan juga. Wah, mantap bener. Kenapa kok banyak yang suka? Karena di sini kita menggunakan bahan yang fresh semua ya, gula Jawa asli 100%, katanya berkualitas tanpa pengawet juga, bahan aman tentunya.
sempat ngobrol sama owner. Ini kan saya izin meliput lihat proses dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru gimana? Sama sekali tidak masalah. Dulu malah banyak karyawan yang bekerja di sini terus membuka sendiri masing-masing. Meskipun resep sama, tapi ada yang nggak bisa ditiru, yaitu rezekinya bisa lebih sukses atau sebaliknya, tergantung kita menjalani